Bab 5206. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Mendengar ini, Labu Tua langsung merasa tidak senang. Kenapa aku memberimu poin? Labu Tua berkata langsung, saya ingin membaginya. Saudara Xie dan saya telah membaginya. Apa yang telah kamu lakukan? Cixian Hao mendengus, ayo kita membentuk tim. Meskipun aku belum melakukan apapun, selanjutnya kamu pasti membutuhkan bantuanku. Aku akan menemuimu. Labu Tua memandang Mu Yun dan berkata, Saudara Xie, apakah kita terpecah? Mendengar ini, Mu Yun maju dan menyentuh lunasnya. Saya tidak tahu sudah berapa tahun naga Yan kuno ini mati. Namun jika dilihat dari tingkat keawetan tulangnya masih sangat efektif. Ini pasti bisa digunakan untuk membuat banyak barang Tao kelas 4. Sebelum datang, kami bertiga sepakat. Saya memegang janji saya. Mu Yun berkata langsung, lunas ini milikku. Mendengar ini, Labu Tua dan Cixian Hao tampak jelek. Saudara Xie, beri aku setengahnya. Tidak, Mu Yun langsung menolak. Orang tua Labu mengalami sakit daging di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahan. Ini adalah lunas Taigu Yanlong di tingkat puncak Taoisme. Itu terpelihara dengan baik. Sayang sekali bagi Mu Yun. Mu Yun memandang Labu Tua itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu sangat menginginkannya? Tentu saja, saat Mu Yun mengatakan ini, Pak Tua Hulu langsung mengerti. Pasti bisa dinegosiasikan. Bukannya kamu tidak bisa memberikannya jika kamu menginginkannya. Mu Yun berkata sambil tersenyum, saya tahu Anda memiliki banyak instrumen, formula, pil, dan batu sumber Tao. Sepasang lunas ini bernilai setidaknya selusin instrumen Tao kelas 4. Beri aku 3 juta batu sumber bintang di tubuhmu, tambahkan 1000 alat Tao, 1000 formula Tao, 100 jenis pil Tao, dan 10.000 keping, dan aku akan memberimu lunasnya sepenuhnya. Ketika Labu Tua mendengar ini, dia langsung berkata, Saudara Xie, kamu minum darah. Tapi Mu Yun berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak meminum darahmu, darah siapa yang kamu minum? 3 juta batu Xing Yuan setara dengan 300 juta batu Dao Yuan. 300 juta batu Dao Yuan cukup untuk membeli 10 pegangan dan 4 dauki teratas. Selain itu, harta karun lain yang disebutkan oleh Mu Yun juga sangat berharga. Sepasang lunas, ubah ini. Labu Tua itu tampak pucat. Ubah atau tidak, kata Mu Yun langsung. Mengubah. Begitu dia mengertakkan gigi, Labu Tua itu langsung mengeluarkan batu sumber bintang dan menyerahkannya kepada Mu Yun. Pada saat yang sama, dauki kelas 1 hingga 3, Dao Cue dan Dao Dan juga diserahkan kepada Mu Yun satu demi satu. Di satu sisi, Cixian Hao tampak konyol. Labu Tua, ini adalah rumah harta karun yang bergerak. Berapa banyak hal baik yang ada di benda lama ini. Menakutkan, saat ini, Mu Yun mengumpulkan batu Xing Yuan, peralatan Tao, dan Jue dikeluarkan dari Labu Tua dan memeriksanya dengan cermat. Lunas ini milikmu. Labu Tua segera menegakkan matanya. Sepasang lunas, naga dewa di puncak Taoisme, dikatakan tidak dapat digunakan untuk membuat senjata raja. Ini sangat berharga. Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Cixian Hao berhenti. Mari kita bentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Mengapa kalian berdua mencetak gol? Labu Tua memarahi, orang tua, jika kamu tidak mau, putuslah. Pergilah kemanapun kamu mau. Kamu, ada apa denganku? Labu Tua bersenandung. Cixian Hao meraih lengan Mu Yun dan berkata, terima kasih, saudaraku, tapi aku membawamu ke sini. Mu Yun kemudian berkata, saya hanya mengambil apa yang saya inginkan dan tidak berdebat dengannya. Jika Anda ingin berdebat dengannya, saya tidak akan peduli. Begitu dia mengatakan ini, mata Cixian Hao berbinar. Bagus. Cixian Hao segera mengejar Labu Tua itu. Dan bersenandung, Pak Tua, lunas ini terbelah menjadi 2 slot. Labu Tua memarahi dengan marah. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu tidak tahu malu. Keduanya segera bersatu. Mu Yun tidak peduli. Nilai lunas ini memang benar, namun jika diambil, akan merepotkan untuk menjualnya. Bahkan lebih sulit lagi untuk menyempurnakan peralatan Tao. Lebih baik mengambil yang sudah jadi dari Labu Tua. Batu Xing Yuan, Dauki, Dao Dan Dao Cue adalah yang paling dia butuhkan saat ini. Cixian Hao, Labu Tua itu berteriak, jika lunas lengkap ini dibongkar, nilainya akan sangat berkurang. Apa yang kamu inginkan? Aku akan mengubah apa yang kamu inginkan. Ketika Cixian Hao mendengar ini,
dia langsung berkata, saya tidak menginginkan apapun. Saya tidak memerlukan instrumen Tao, pil Tao, dan formula Tao. Saya hanya butuh berita. Berita, apa yang kamu inginkan? Cixianhao berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, ini adalah rahasia besar yang mengejutkan dunia. Ini adalah berita besar. Di dunia ini, semakin banyak informasi yang Anda ketahui dan semakin banyak Anda mengetahuinya, terkadang hal itu menjadi semakin ajaib. Mendengar hal tersebut, Labu Tua langsung mencerahkan matanya. Saya punya berita tiada taraf yang benar-benar dapat mengejutkan seluruh dunia kuno hukuman surgawi. Cixianhao segera sadar. Katakan, katakan. Orang tua hulu langsung berkata, Saudara Xie dan saya menemukan seorang lelaki besar di Changzhou beberapa tahun yang lalu ketika reruntuhan Xingtang menutupi langit dan laut. Siapa? Cixianhao tidak sabar. Labu Tua berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini, Paviliun Hukuman Surgawi, pelindung hukum Xuanwu, disebut hukuman surgawi kecil berbaju hitam, Qin Lingyu. Qin Lingyu. Mendengar tiga kata ini, Cixianhao langsung menjadi tumpul seperti kilat. Ini adalah tokoh kunci Paviliun Tianjing. Qin Lingyu belum mati. Lebih dari tidak mati, menurutku ini sama kuat dan luar biasa dengan puncak di masa lalu. Labu Tua berkata dengan serius, berita ini benar sekali. Kami melihat dua master bintang Xingtang, tanda Xingmo dan Xing Feiyin, serta saudara Xie. Cixianhao dengan cepat mengeluarkan pena dan kertasnya dan mulai merekam. Kertas itu berkilauan dengan cahaya keemasan redup. Penanya juga kuno. Jelas sekali, itu bukanlah hal biasa. Cixianhao merekamnya dan duduk di samping, tampak terkejut. Pada saat ini, Labu Tua dengan tergesa-gesa mulai mengumpulkan lunas sebesar itu. Mu Yun juga datang ke sisi Cixianhao dan berkata, kamu tidak peduli dengan Tian Cai dan Di Bao. Sebaliknya, kamu suka mengumpulkan berita ini. Cixianhao berkata sambil tersenyum, terkadang berita penting bisa memiliki efek yang tak tertandingi. Penting, orang tua Labu hampir paranoid mengejar bahan-bahan alami dan harta karun bumi. Cixianhao tidak terlalu peduli tentang ini, tapi dia suka mengumpulkan informasi. Mu Yun bertanya, apakah kamu kenal Mu Qingyu dan Ye Yuxi? Mu Qinying, kamu Yuxi. Cixian menarik kepalanya dan berkata, siapa? Pria hebat, katakan padaku dan aku akan menuliskannya. Mu Yun menggelengkan kepalanya. Tabu ayah dan ibu tidak boleh diketahui oleh siapapun di dunia baru ini. Ye Yunlan, haruskah kamu tahu? Mu Yun bertanya. Cixianhao meletakkan pena dan kertasnya dan berkata sambil tersenyum, Ye Yunlan, salah satu dari 10 makhluk surgawi teratas, siapa yang tidak tahu? Saya fokus mengumpulkan informasi. Jika saya tidak tahu, saya akan hidup sia-sia. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Aku tidak tahu. Cixianhao menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 makhluk surgawi semuanya adalah roh manusia. Yang membedakan mereka dari 18 dewa adalah lapisan itu. Masing-masing dari 10 orang ini jauh lebih kuat daripada orang biasa yang tidak dapat hidup di surga dan memiliki tidak ada surga. Mu Yun kemudian berkata, tahukah kamu bahwa salah satu dari 10 makhluk surgawi telah mati? Saat dia mengatakan ini, Cixianhao tercengang. Siapa yang mati? Mu Yun kemudian tersenyum dan berkata, sudah kubilang, apa kentunganku? Cixianhao segera berkata, jika Anda ingin mengetahui berita penting apa yang saya miliki di masa depan, saya dapat memberitahu Anda secara gratis. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu ingin menjadi 100 Xiao Sheng di dunia baru? Cixianhao menggaruk kepalanya. Bai Xiao Sheng. Dia tidak pantas mendapatkannya. Untuk semua jenis karakter dan ras di masa banjir dan kelaparan serta zaman sekarang ini, tidak mungkin satu orang pun dapat memahaminya dengan jelas. Mu Yun lalu berkata, ingat apa yang kamu katakan. Mimpi Wuking, salah satu dari 10 makhluk surgawi, telah mati. Pernyataan ini jatuh. Cixian meraih telapak tangan Mu Yun dan berkata dengan serius, apakah kamu yakin? 100% yakin. Meskipun sekarang, Mu Yun berpikir dengan hati-hati bahwa ayah dan ibunya mungkin belum meninggal. Namun, ayah dan ibu membayar mahal karena membunuh Wu Qingmeng. Jika kamu berbuat begitu banyak dan tidak membunuh mimpi Wu Qing, itu tidak sesuai dengan temperamen ayahmu. Faktanya, selama bertahun-tahun, Mu Yun telah mengingat setiap bagian dari kehidupannya di Changlan. Dia selalu merasa, jika ayah dan ibu benar-benar tidak mati, yang mereka lakukan sepertinya hanyalah
Membunuh makhluk surgawi. Lagi pula, di masa lalu, 18 kaisar ilahi dan 10 makhluk surgawi termasuk dalam eksistensi yang berdiri di puncak alam semesta. Sulit untuk membunuh satu. Sekarang, dunia baru, era baru. Para dewa belum mencapai puncaknya, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka masih yang paling kuat. Dan 10 makhluk surgawi teratas tidaklah lemah. Sulit untuk membunuh satu. Namun jika ayah dan bunda merencanakannya, sepertinya ada beberapa hal yang masuk akal. Dikatakan bahwa Lin Yuan, salah satu dari 18 makhluk abadi, telah meninggal. Petik 2. Dia memang mati. Mu Yun berkata lagi, aku pasti bisa memberitahumu berita ini. Qi tertegun dan buru-buru mengeluarkan kertas dan pena lagi dan mencatatnya. Lin Tianyuan sudah mati. Wu Qingmeng juga mati. Ini akan menjadi berantakan. Qi Xianhao jelas terkejut. Pada saat ini, labu tua itu tidak peduli dengan kaisar dewa atau yang tidak memiliki surga. Apakah itu ada hubungannya dengan dia? Orang-orang besar ini, lebih baik mati. Terutama para dewa. Ketika dia meninggal, dia memulai perang lagi di provinsi itu, menyebabkan dunia runtuh dan kehidupan hancur. Semuanya tidak sebaik lunas di depan kita. Tetapi, melihat labu tua mengeluarkan segala macam harta karun aneh dan perlahan-lahan mengumpulkan lunasnya, ketika itu akan selesai. Di kejauhan, terdengar suara hentakan di udara. Bayangan itu datang saat ini. Ini sudah berakhir. Wajah labu tua berubah. Angka-angka itu berhenti satu demi satu. Saat mereka melihat aksi Pak Tua Hulu, mata mereka berkumpul dan hampir terbakar. Lunas. Banyak tokoh yang terkejut satu per satu. Qi Xianhao dan Mu Yun berdiri bersama saat ini. Melihat sosok-sosok itu, Qi Xianhao menyombongkan diri dan berkata, "Hei, ini menyenangkan." Selusin sosok itu tidak datang dari sisi yang sama. 8 dari mereka mengenakan pakaian murid Sekte Ciyu. Yang lainnya berasal dari keluarga batu. Terlebih lagi, Mu Yun melihat wajah yang familiar di dalamnya. Si Liren. Saat ini, nafas yang mengalir dari tubuh 16 orang di kedua sisi, dua anak muda pertama, berdebar-debar. Mereka semua adalah tokoh tingkat atas Daohai. Klan Si Liming. Gerbang bulu, merah, ambisi merah. Qi Xianhao berkata sambil tersenyum, kedua orang ini juga merupakan favorit dari 7 pahlawan di Pingsu. 7 pahlawan Pingsu adalah 7 putra surga favorit yang paling banyak berhubungan dengan 4 penguasa klan Si, klan Lin, Qiyumen, dan Yuan Shizong. Di dalam 4 gerbang binatang, itu tidak ada. Bagaimanapun, 4 sekte binatang sudah lama tidak didirikan. Ambisi Si Liming dan Qi keduanya merupakan 9 tingkat puncak Daohai, yang dapat digambarkan sebagai eksistensi tingkat Daohai terkuat di seluruh negeri Pingsu. Ketika labu tua melihat dua kelompok orang ini, dia menunjukkan mata serakah di lunasnya dan segera mengubah wajahnya. Terima kasih saudara, orang tua merah, tolong aku. Tapi Qi Xianhao berkata sambil tersenyum, itu bukan urusanku. Mu Yun juga berkata, apa hubungannya denganku? Labu tua tampak jelek dan berkata, hentikan, ayo kita bentuk tim yang terdiri dari 3 orang. Mu Yun dan Qi Xianhao tidak memperhatikan orang tua hulu. Pada saat ini, Qi Hongxi, yang mengenakan kemeja merah panjang, tertawa dan berkata, lunas, ada lunas di sini. Si Liming, apakah kamu dan aku ingin memperebutkan lunas ini, atau kita membaginya secara setara? Si Liming memiliki postur tubuh yang ramping. Di sisinya, Si Liren sangat ingin mengatakan, kakak laki-laki. Ambisi merah. Si Li memerintahkan untuk membuka mulutnya dan berkata, lunas, 1,5 orang. Bagus. Mereka jelas tidak memperhatikan labu tua itu. Labu tua itu tampak jelek dan berkata, terima kasih saudara, bantu saya secepatnya. Ada yang bisa saya bantu. Mu Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, transaksi di antara kita telah selesai. Labu tua telah menyingkirkan seluruh tubuh naga sepenuhnya. Ini hampir mengenai keran, tapi sekarang Anda bisa berhenti mengetuk dan lari. Namun, jika lunasnya tidak lengkap, nilainya akan sangat berkurang. Begitu dia mengertakkan gigi, labu tua itu berteriak, tolong aku akan memberimu 10 juta yuan batu. Mendengar ini, Mu Yun berkata sambil tersenyum, 10 juta. 2 Daohai Jiaoxiong, itu tidak cukup. 20 juta batu Dao Yuan. Labu tua benar-benar sedang terburu-buru. 30 juta, tidak kurang satu pun. Mu Yun tersenyum. Oke, 30 juta.
Mu Yun sangat senang di hatinya. Sebelumnya, lelaki tua labu dan Cik Xianhao dua tongkat ajaib tua, tapi mereka menyakitinya. Sekarang, saatnya untuk kembali. Begitu Mu Yun menunjukkan sosoknya, dia mendatangi lelaki tua hulu dan mengulurkan telapak tangannya. Beri uang dulu, baru bekerja. Wajah tua tertekan lelaki tua labu itu bergerak-gerak. 30 juta yuan batu. Ini sia-sia, ini dia. Lengan panjang orang tua hulu dibuang, dan batu sumbernya berguling ke arah Mu Yun. Mu Yun tersenyum dan berkata, terima kasih, Tuan. Mulai sekarang, saya akan menemani Anda. Awan merah, dan ambisi, dan dua lagi yang perlu dilihat. Kalian berdua, lunas ini ada di mata tuanku. Kalian berdua, jangan merampoknya. Mendengar ini, ambisi Qi dan Si Liming tercengang. Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Qi Hongxi tercengang. Aku tahu, Mu Yun berkata sambil tersenyum, 7 pahlawan Pingzu adalah Qi Ambisi dan Si Liming. Tahukah kamu masih seperti ini? Si Liming juga terkejut dan berkata, kamu tidak ingin hidup. Mu Yun mengguncang pedang surgawi Taisui dan berkata sambil tersenyum, 7 pahlawan terakhir di Pingzu yang begitu percaya diri seperti kalian berdua, sekarang mulai menangis. Sua, ketika kata-kata Mu Yun jatuh, mereka langsung terbunuh. Pedang surgawi Taisui di tangannya melepaskan cahaya pedang Tao, yang sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, meteorologi bekerja. Kekuatan langit dan bumi serta Ki Bintang terus berjalan dan digunakan oleh Mu Yun. Bagian yang paling mendominasi dari seni meteor adalah menghubungkan bintang-bintang di langit dan mengarahkan Ki Bintang-bintang, yang dapat melengkapi kekuatan Tao. Inilah sebabnya mengapa Mu Yun terletak di alam 6 tingkat Daohai. Bahkan putra surga yang bangga menghadapi 9 puncak Daohai tidak takut sama sekali. Ambisi Qi dan Si Liming bahkan lebih luar biasa. Orang ini hanyalah 6 tingkat Daohai. Beraninya dia menembak mereka secara langsung. Aku ingin melihat siapa dirimu. Ambisi merah mendengus dingin, dan kekuatan Tao di tubuhnya membara dan berputar, mengandung nafas panas yang sangat mengerikan. Tongtian Shen Quan, satu pukulan bergulir, menderu. Daoli, bersiul. Kekuatan Tao yang luar biasa benar-benar meraung seperti laut dan berubah menjadi gelombang tak berujung ketika Tao digulirkan, penuh dengan panas yang mematikan. Boom, boom. Pada saat itu, antara langit dan bumi, terjadi benturan kekuatan Tao, mengoyak ruang dan mencekik. Setiap kali Mu Yun membunuh, itu adalah kondensasi kekuatan Tao dan kekuatan bintang-bintang. Kekuatan meteorisme tercermin secara tajam dan jelas. Saat ini, Pak Tua Hulu juga terpana dan bersemangat. Besar, dia masih mengetahui sesuatu tentang Mu Yun. Sebelumnya, 5 level Mu Yun Daohai dapat membunuh Tao dan menanyakan level Yiyuan. Sekarang, Mu Yun telah mencapai Daohai Liu Zong dan berlatih seni meteor. Kekuatannya pasti beberapa kali lebih kuat dari ledakan. Segera, setiap gerakan dan serangan Mu Yun membuat Qi yang ambisius merasakan tekanan yang besar. Si Liming, bisakah kamu menyaksikan keseruannya saja? Akhirnya, Qi Hongxi merasa keras dan meraung. Selain itu, Si Liming mendengar ini, tersenyum dan melangkah keluar. Sebuah pukulan di udara. Tiba-tiba, pasir kuning mengembun, berubah menjadi kepalan tangan setinggi 100 kaki, dan langsung mengenai Mu Yun. Tinju meteor, Mu Yun tidak bersembunyi, tetapi langsung meninju dan dengan berani menemuinya. Boom, ruangnya terkoyak, dan kekuatan mengerikan itu tersapu. Pada saat ini, Si Liming dan Qi Ambition bersatu. Anak ini sungguh tidak sederhana. Si Liming berkata dengan dingin. Keduanya bergandengan tangan dan bertanya tentang wilayah Yiyuan. Bahkan jika mereka terpisah, mereka dapat menghadapi level Taowen Yiyuan yang kuat sendirian. Melihat kerjasama mereka, Mu Yun tersenyum dingin. Pingzu Qiji, saat ini, kami telah menangkap 1 Lin Yu Cheng dan 2 lainnya untuk ditambang sendiri. Boom, Deep meledak, terus menyebar. Mu Yun menyerang dan membunuh dengan cepat dengan 1 musuh dan 2 musuh pada saat ini. Meteorisme benar-benar berlebihan. Formula yang membuat aula bintang bangkit penuh dengan misteri tertinggi. Meski begitu, dia hanya dievaluasi di kelas 6 oleh Qin Lingyu, yang dihukum oleh surga kecil berbaju hitam, dan nyaris tidak memenuhi syarat. Mu Yun semakin penasaran seperti apa sebenarnya rumus lengkap setiap levelnya. Boom, boom, di bawah tabrakan yang berurutan, momentum di tubuh Mu Yun menjadi semakin kuat dan mendominasi.
Ambisi Qi dan Si Liming merasakan penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak terkalahkan, Si Liming tiba-tiba berteriak, mundur. Keduanya melakukan yang terbaik, tetapi selalu ada penindasan yang tak tertahankan di hadapan Mu Yun. Ini tidak bisa diterima. Untuk saat ini, mundur adalah yang paling bijaksana. Kali ini, klan Batu dan klan Ciyu mengirimkan yang kuat. Xie King ini pasti akan mati. Ambil jika kamu mau, dan tarik jika kamu mau. Mu Yun bersenandung dingin dan langsung melangkah keluar. Pedang surgawi Taisui dipenuhi dengan cahaya bintang dan ditebas di udara dengan pedang teror. Kamu pikir aku ini siapa? Boom! Pedang Qi yang mengerikan, meledak. Suara gemuruh tiba-tiba meledak saat ini. Pedang besar itu terpotong di udara. Hal ini membuat Si Liming dan Qi Hongxi terhuyung dan menghindar. Datang dan bantu. Si Li memesan minuman yang dalam. Yang lain, yang berani menunda, maju satu persatu. Namun, siapapun yang menyentuh ujung pedang akan dipotong berkeping-keping oleh pedang Qi, dan dia tidak bisa menahan ujung tajam pedang Qi sama sekali. Brengsek, Si Liming melihat cahaya pedang yang mendekat dan mengertakkan gigi. Kekuatan Tao-nya berubah menjadi cahaya kuning, memadatkan pertahanan kuat Tao. Ambisi Qi juga seperti api. Kekuatan Tao-nya bergulir dan membara, dan tinjunya keluar bersamaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Kita harus berjuang sampai mati untuk mencoba apakah kita bisa melawan Mu Yun. Pedang, hentikan itu. Boom! Dalam sekejap, suara gemuruh bumi bergema di seluruh dunia. Lama, Mu Yun berjalan keluar dari debu langit dan bumi yang mendidih. Tangannya yang membawa dua mayat, melemparkannya ke tanah. Itu adalah ambisi Si Liming dan Qi. Mereka berdarah dan napas mereka tertekan. Lebih dari selusin orang yang mengikuti mereka juga dibunuh oleh Mu Yun. Beberapa orang yang tersisa telah melarikan diri. Si King, Si Li berkata dengan dingin, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Mu Yun mencibir dan berkata, apakah kamu masih tangguh? Bang! Dengan satu pukulan, ia langsung menyemprotkan darah ke mulut dan hidung pahat Si Liming hingga membuat kepalanya pusing. Di satu sisi, ambisi Qi membuka mulutnya, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Memalukan jika ditangkap hidup-hidup. Xie King, apa yang ingin kamu lakukan? Mu Yun mencibir, ini berguna untuk menjaga nyawa anjingmu. Dengan itu, Mu Yun langsung melemparkan mereka ke gambar pembunuhan langit. Panguling sedang duduk di tanah dengan lutut bersilang, memperhatikan Lin Yucheng dan Jian Liangji. Dia tercengang melihat dua orang lainnya dilemparkan ke dalam. Qi Yumen, Qi Ambisi, klan Si Liming. Mu Yun berkata langsung, ajari mereka cara membuat kuli untukku. Ya, Panguling melengkungkan tangannya. Ambisi merah. Saat ini, Jian Liangji, sebagai penambang pertama di Mu Yun, terlihat kusam saat melihat ambisi Qi. Jian Liangji, Qi Hongxi bahkan lebih terkejut lagi. Meskipun Jian Liangji berada di 4 tingkat Daohai, dia juga seorang jenius terkenal di gerbang Ciyu. Dia sudah lama menghilang dan tidak ada kabar darinya. Qi Hongxi tidak menyangka akan bertemu Jian Liangji di sini. Ini luar biasa. Kamu, mereka saling memandang dengan tatapan kosong. Pingsu Qiji, ketiganya ditangkap oleh Mu Yun. Saat ini, di samping lubang, labu tua itu menyimpan lunasnya, bahagia di dalam hatinya. Ini benar-benar suatu kebahagiaan dari surga. Tapi memikirkan diperas oleh Mu Yu seharga 30 juta batu Dao Yuan, labu tua itu kesakitan lagi. Dia benci ambisi dan Si Liming. Tapi untuk saat ini, saya hanya bisa mengenalinya. Terima kasih saudara. Pada saat ini, Qi Xianhao mengacungkan jempolnya dan berkata dengan penuh kekaguman, 7 pahlawan Pingzu yang brengsek itu tidak pantas disebutkan di depan saudara Xie Dao Hai Liu Song. Hehe, aku pandai menyanjung. Orang tua labu meremehkan. Apa, labu tua? Menurutmu aku berbicara omong kosong. Qi Xianhao segera meraih pegangan lelaki tua hulu, memandang Mu Yun dan berkata, saudara Xie, lelaki tua ini tidak menghargainya sama sekali. Seharusnya kamu tidak membantunya sekarang. Mu Yun hanya tersenyum dan memandangi labu tua itu dan berkata, apa yang baru saja kamu temukan ketika kamu mengumpulkan lunasnya? Labu tua tercengang. Dia melihat ke dalam lubang dan berkata, ini benar-benar aneh. Nak, kamu sedang ingin melihat. Ini ketika kamu bertarung tadi. Katakan padaku apa yang kamu temukan. Kamu datang denganku. Dengan kata-kata ini, Pak Tua Hulu membawa Mu Yun dan Cixian ke lubang sebesar itu.
Saya melihat sebuah gua jauh di dalam lubang. Gua itu lebarnya sekitar 1 orang. Di bawah gelap, Anda tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Katamu, apa ini? Labu tua bertanya dengan rasa ingin tahu. Mu Yun menunduk dan menggelengkan kepalanya. Turun dan lihat. Labu tua itu mengangguk dan berkata, saya kira begitu. Jadi ketiganya saling memandang. Baik lelaki tua hulu maupun Cik Xianhao melihat ke kiri dan ke kanan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, karena kalian berdua tidak ingin turun, biarkan aku turun dan melihat. Bagus. Tetapi, hampir di saat yang bersamaan, lelaki tua Cik Xianhao dan Hulu berbicara. Melihat semangat mereka, Mu Yun tersenyum. Tapi kamu melihatku, dan aku melihatmu, cukup malu. Kalau begitu, jika kamu menemukan sesuatu, itu milikku. Kata Mu Yun, seluruh tubuhnya penuh dengan nafas, dan sosoknya melompat ke bawah. Lubang itu memiliki kedalaman sekitar 100 kaki. Sekilas, hal ini membuat orang merasa seperti psikedelik. Ketika sosok Mu Yun jatuh ke bawah, dia hanya merasakan kakinya keras dan bulat. Melihat ke bawah, Mu Yun tampak tercengang. Telur naga tergeletak dengan tenang di sarang di bawah. Selain itu, dalam jarak 10 kaki di sekitar sini, terdapat dinding lubang yang ditutupi banyak batu aneh. Batu-batu itu sendiri tidak memiliki cahaya, redup dan spiritual. Ada 4 telur naga dengan garis api yang dalam di permukaannya. Mu Yun mengambil 4 telur naga dan langsung meninggalkan langit. Di pintu masuk gua, melihat kembalinya Mu Yun, Cik Xianhao dan Labu Tua segera mengelilinginya. Bagaimana? Tapi apa yang kamu temukan? Mu Yun membalikkan telapak tangannya dan 4 telur naga tergantung di depannya. Telur naga, berbaring. Orang tua labu segera mengeluarkan air liur. Mu Yun, aku menemukan telur naga. Aku tahu aku akan jatuh, desah Labu Tua. Tidak ada bahaya, ambil 4 telur naga dengan sia-sia. Labu Tua itu mengulurkan tangan dan menyentuh ke-4 telur naga. Kemudian dia terkejut dan berkata, tidak ada esensi kehidupan. Telur mati. Cik Xianhao memasang ekspresi kusam di wajahnya. Mu Yun tersenyum dan berkata, tidak ada esensi kehidupan, tetapi kekuatan ilahi yang terkandung dalam telur naga masih ada. Berikutnya, aku akan mencari tempat untuk memurnikan ke-4 telur naga ini. Melihat Cik Xianhao dan lelaki tua hulu, Mu Yun berkata, jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Menjelajahi situs bersejarah bukanlah waktu 1-2 hari. Banyak larangan yang mungkin membutuhkan waktu 1 atau bahkan 2 bulan untuk dipatahkan. Bagaimanapun, Mu Yun tidak sedang terburu-buru. Lalu Mu Yun pergi dari sini. Di ruang langit dan bumi yang luas ini, temukan pegunungan yang tenang, kawanan awan, gali gua, dan buat susunan tao untuk mempersiapkan budidaya. Labu Tua dan Cik Xianhao juga mengikuti. Melihat bahwa Mu Yun benar-benar akan ditutup untuk waktu yang lama, Labu Tua itu menggaruk kepalanya dan berkata, baiklah, Saudara Xie, kamu berlatih, ayo jalan-jalan. Jika kami menemukan tempat yang bagus, kami akan meninggalkan bekas dan kembali kepadamu. Ayo pergi dan lihat. Ya, Labu Tua mengangguk dan segera pergi. Cik Xianhao juga menggaruk kepalanya dan berkata, saya akan melihat-lihat juga. Dunia luar angkasa sangatlah luas, dan banyak tempat yang layak untuk dijelajahi. Mu Yun duduk di gua dengan pikiran tenang. Saat Shen Mugui tiba di Dao Wen dan Zhao Wenting tiba di Dao Haijiaoxiong, dia juga merasakan tekanan yang luar biasa. Faktanya, promosinya tidak lambat selama bertahun-tahun. Namun terkadang orang di sekitarnya selalu lebih cepat darinya. Tentu saja ada alasan bagus untuk ini. Baik di dunia surgawi, dunia manusia, maupun di dunia Changlan, maupun di dunia baru yang luas ini. Berkali-kali, dia terpaksa menghentikan promosi budidaya. Sia-sia, dia kehilangan ribuan tahun, puluhan ribu tahun, dan tidak bergerak maju. Situasi ini sulit untuk dihindari. Dengan cara ini, ketika dia memasuki dunia baru, takdirnya sendiri bersaing dengan Kaisar ke-9, yang membuatnya menderita penyiksaan selama ribuan tahun. Butuh 3000 tahun untuk menstabilkan takdirnya. Saat-saat ini cukup baginya untuk berkembang pesat. Mu Yun tidak mengkhawatirkan hal ini. Tidak ada gunanya khawatir. Dia harus meningkatkan dirinya selangkah demi selangkah. Dibandingkan dengan peningkatan pesat dalam ranah, ia membutuhkan ranah yang lebih solid. Keempat telur naga tersebut memang sudah tidak bernyawa, namun mengandung kekuatan yang dahsyat. Sekarang, Mu Yun memegang 2 telur naga di tangannya. Di permukaan tubuhnya,
secara bertahap ada sisik naga emas cerah, memancarkan cahaya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dahinya bahkan tumbuh tanduk emas. Negara naga, Mu Yun sudah lama tidak menggunakan naga untuk bertarung. Menjelma menjadi naga pasti akan menjadi kuat beberapa kali lipat, tetapi diri Anda sendiri juga mudah untuk diekspos. Sekarang, naga itu berubah menjadi seekor naga. Mu Yun membuka mulutnya dan menelan 2 telur naga ke dalam perutnya. Lalu, ada 2 lagi dan langsung menelannya. Telur naga, baik di dalam maupun di luar, mengandung esensi dan semangat yang sangat kuat. Segera, Mu Yun menghela nafas dan mengintegrasikan 4 kekuatan mengerikan ke dalam daging dan darahnya. Kemudian, kekuatan-kekuatan itu menyebar, berkumpul dalam pikiran dan berubah menjadi kekuatan jiwa. Boom! Raungan pelan terdengar saat ini. Pikiran Mu Yun, lautan jiwa itu seperti lautan luas, dan kekuatan 4 telur naga mengalir ke dalamnya, seperti sungai ke laut, segera menimbulkan gelombang besar. Waktu berlalu hari demi hari. Mu Yun menenangkan pikirannya dan perlahan menyisir kekuatan itu ke dalam tubuhnya. Sifulan, dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Di lautan awan dan jiwa pastoral, kekuatan jalur bergulir sedang berputar. 9 pilar Tao dan 9 pilarnya runtuh. Saat ini, itu menyebar beberapa kali menuju kegelapan pikirannya yang tak berujung. Ledakan kekuatan bergulir dari tubuh membuat Mu Yun merasakannya secara mendalam. Dia masuk ke laut sebanyak 7 kali. Meski telur naga tidak memiliki vitalitas, sebenarnya ia mengandung energi, namun ditelan seluruhnya oleh Mu Yun. Daohai Qizong, Mu Yun merasa nyaman. Jarak bertanya, lebih jauh lagi. Sangat lambat untuk berlatih hanya dengan latihan keras. Sebelumnya, dia berlatih sepanjang hari di paviliun awan, namun dalam 100 tahun, dia baru mencapai 5 tingkat Daohai. Saya pergi ke Changzhou dan tiba di Daohai Liuzong. Sekarang dengan bantuan 4 telur naga, kita bisa mencapai Qizong. Sejak zaman kuno, setiap orang memiliki keinginan untuk menjelajahi peninggalan kuno dan situs bersejarah. Ada terlalu banyak peluang, sekalipun bahayanya besar, Anda tidak bisa menjadi lebih baik jika menghadapi latihan keras sepanjang hari. Bahaya seperti itu juga layak untuk diambil. Saudara Xie, tolong. Namun, ketika Mu Yun baru saja siap untuk bermeditasi lagi dan menstabilkan wilayahnya, sebuah tangisan bergema di seluruh lembah. Cixcianhao, ada apa dengan benda lama ini? Mu Yun tertegun dan bangkit untuk meninggalkan gua. Berdiri di mulut gua, saya hanya melihat Cixcianhao tiba dengan panik dan jatuh ke tanah. Terima kasih, saudaraku. Kamu sudah keluar dari jalur. Hebat, hebat. Cixcianhao langsung meraih Mu Yun dan buru-buru berkata, tolong, orang-orang ini terlalu tidak masuk akal. Melihat penampilan Cixcianhao yang terengah-engah, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa yang terjadi? Aku, tua, kemana harus lari? Sebelum dia selesai, Cixcian berteriak pelan, terdengar menembus pegunungan. Kemudian, 4 sosok langsung naik ke udara, muncul ratusan kaki dari mereka, dan menatap mereka dengan mata membara. Hah, itu kamu. Pemimpin itu tampak sangat menginspirasi ketika dia melihat Mu Yun. Mu Yun juga melihatnya. Di depanku ada seorang wanita dengan rambut panjang dan pinggang, postur anggun dan penampilan bergerak. Wanita itu tampak sangat terkejut saat melihat Mu Yun. Cixcianhao muncul di samping Mu Yun dan tersentak, ini hampir berakhir. Sambil menggenggam Mu Yun, Cixcianhao segera berkata, Klan Lin Yuying, salah satu dari 7 pahlawan di Pingsu. Mendengar ini, Mu Yun tampak aneh. Aku tahu kamu memiliki dendam terhadap keluarga Lin dan dengan sengaja membawanya kepadamu untuk dibunuh. Cixcianhao berkata lagi, tetapi wanita ini telah mencapai alam 1 yuan. Sulit untuk dibunuh. Kamu harus bekerja keras. Dengan sengaja, melihat wajah pucat Cixcianhao, Mu Yun terdiam. Apakah Anda yakin itu disengaja? Lin Yuying menatap langsung ke arah Mu Yun, seolah dia ingin melihat seluruh tubuh Mu Yun dari atas ke bawah. Apakah kamu membunuh Lin Yucheng? Lin Yucheng dan Si Liming ditangkap sebelumnya, dan beberapa orang melarikan diri di sekitar mereka. Tampaknya Lin Yuying sudah mendapat kabar tersebut. Aku tidak membunuhnya. Mu Yun berkata langsung, tangkap saja dan bantu pekerjaanku. Di mana orang-orangnya? Serahkan mereka. Lin Yuying berkata dengan dingin, kamu harusnya tahu apa yang akan terjadi jika kamu menyinggung kewarganegaraan Linku di Pingsu. Maaf, aku tidak mau membayar.
Telapak tangan Mu Yun terbalik dan Tai Sui Tianjian muncul di telapak tangan. Pingzu Qiji, di mataku, benar-benar sedikit rentan. Tidak ada gunanya menangkapmu lagi. Mendengar kata-kata arogan Mu Yun, Lin Yuying sangat marah. Di Pingzu, satu-satunya orang yang berani memprovokasi kewarganegaraan Lin adalah mereka yang berasal dari beberapa kekuatan penguasa lainnya. Pria yang menyebut dirinya Xie King jelas bukan dari kekuatan penguasa lainnya. Lebih-lebih lagi, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang buronan hingga membeberkan namanya secara terang-terangan. Lin Yuying mengedipkan mata pelan di sisinya. Pria itu segera pergi, rupanya untuk memberitahu berita tersebut. Dua lainnya, satu kiri dan satu kanan, berdiri di sisi Lin Yuying. Saat ini, Cik Xianhao tahu bahwa akan ada perkelahian. Tanpa ragu, dia mundur puluhan mil dan bersembunyi. Coba kulihat betapa bangganya kamu. Kamu berani bertanya langsung padaku. Kata-kata Lin Yuying jatuh, dan kekuatan Tao di tubuhnya menyebar. Dalam sekejap, bumi dalam jarak puluhan mil diselimuti lapisan penindasan yang mengerikan. Pada saat ini, Mu Yun juga mengangkat alisnya. Dia memotong lorong dan bertanya, Jing Yun dari Sekte Tianfeng. Namun, di hadapan Lin Yuying, dia merasakan tekanan lebih dari Jing Yun. Tentu saja, Mu Yun tidak takut. Meskipun Lin Yuying lebih kuat dari Jing Yun, dia lebih kuat dari sebelumnya. Boom! Pada saat itu, momentum internal Mu Yun pecah. Hai! Di kejauhan, Cik Xian tertegun dan berkata dengan heran, saudara Xie telah mencapai Dao Hai Qisong. Ini sangat kuat. 4 telur naga tak bernyawa membantu Mu Yun dipromosikan ke level ke-7. Sekarang, Cik Xianhao benar-benar lega. Sosok Lin Yuying terpotong, dan kekuatan Tao luar biasa, melepaskan roh jahat yang menakutkan. Pedang bulat langit 5 persegi. Ketika pedang ditembakkan, kekuatan Tao menyatu menjadi pedang Qi yang bergejolak dan melonjak, memadatkan kelima sisinya, menyatu ke surga dan bergegas. Turun. Pada saat ini, itu seperti gunung pedang yang jatuh dari langit, yang secara langsung ingin menghancurkan awanmu. Di telapak tangan Mu Yun, pedang itu meraung. Pedang surgawi Tai Sui, senjata Tao tingkat 3. Sekarang, mencapai 7 kali lipat Mu Yun dapat membuat pedang ini mengeluarkan kekuatan mematikan yang lebih kuat. Pedang meteor, pedang surgawi Tai Sui ditebas, dan kekuatan Tao yang tak ada habisnya keluar. Pada saat ini, roh jahat yang mengerikan itu naik ke langit. Boom! Pedang dan pedang, tabrakan total. Di tengah udara, sebuah pedang meledak, mengembunkan jamur yang bertabrakan, merobek kekuatan langit dan bumi dan meledak sepenuhnya. Ini mengerikan. Brengsek, Lin Yuying sangat marah. Tapi mata Mu Yun terbakar saat ini. Promosi dari 6 menjadi 7 beberapa kali lebih besar dibandingkan promosi dari 5 menjadi 6. Hal ini benar-benar membuat Mu Yun merasakan manfaat dari kekuatan yang kuat. Pedang meteor. Sekali lagi, Mu Yun membunuh dengan pedang. Namun jurus pedangnya berbeda dari sebelumnya. Ilmu pedang yang tercatat dalam seni meteorit volume ketiga memiliki gerakan misterius dan banyak perubahan. Namun, hanya ada satu nama untuk gerakan ini, pedang meteor. Oleh karena itu, Cloud Star Sword milik Mu Yun benar-benar berbeda setiap saat. Dan ini juga membawa tekanan besar bagi Lin Yuying. Dia juga seorang pendekar pedang, tapi saat menghadapi pedang Mu Yun, dia selalu merasa tidak bisa mengetahui kedalaman dan perubahannya. Perasaan ini membuat Lin Yuying semakin marah. Dari terobosan Dao Hai Jiuxiong ke wilayah Dao Wen Yiyuan, dia sangat merasakan perubahan kekuatannya. Melangkah ke dalam Taoisme, kekuatan Taoisme benar-benar berbeda dengan periode Daozu, kejatuhan, dan Dao Hai. Namun meski begitu, itu tidak bisa menekan Mu Yun. Perasaan ini sangat menindas. Di bawah benturan pedang satu demi satu, tubuh Lin Yuying secara bertahap jatuh ke bawah melawan arah angin. Brengsek, sambil berteriak memarahi, Lin Yuying berkata dengan dingin, kamu kurang bangga. Lautnya seberat 7, tidak lemah dibandingkan denganku. Tetapi jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak cukup. Lin Yuying sangat senang karena dia tidak meremehkan Mu Yun, tetapi meminta orang-orang untuk mencari bantuan terlebih dahulu. Selama kita menaatinya dan membantu datang, tidak akan ada bahaya. Menurutmu mengapa aku membiarkan orang-orangmu pergi? Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba mendapat masalah, dan guntur menderu di sekujur tubuhnya. Guntur, bumi, dan listrik. Ini adalah formula pamungkas yang dikendalikan oleh Mu Yun, yang pecah lagi. Pada saat yang sama, naga roh darah,
Chuang Tianlong, serangan dua tipe, tapi juga meledak. Mencapai Muyun Dao Haikizong dan meluncurkan serangan ini, kekuatan ledakan teror adalah level 5 dan 6 sebelumnya, yang tidak dapat dibandingkan sama sekali. Pingsu Qiji, bukan ayam yang lemah, tapi dia lebih kuat dari yang lain. Boom, boom, di bawah serangan dan pembunuhan dalam satu gerakan, Lin Yuying secara bertahap tidak dapat bertahan, tubuhnya mengalami kemunduran, seluruh tubuhnya naik turun, dan kekuatannya ditekan di mana-mana. Dao Wen ditekan oleh Dao Hai. Itu menyebar. Tidak ada yang percaya. Kamu pergi. Lin Yuying berteriak. Anak ini. Boom. Sebelum suara Lin Yuying selesai, suara gemuruh bumi terdengar pada saat ini. Kepala naga dan mata berdarah menatapnya. Di matanya yang berdarah, pedang panjang di tangan Muyun jatuh perlahan.